Kisah mistis Telaga Sunyi. Di ujung desa terpencil, tersembunyi di balik rimbun pepohonan dan kabut yang tak pernah benar-benar pergi, terdapat sebuah telaga kecil yang oleh warga disebut Telaga Sunyi. Airnya jernih, tenang, dan tak pernah beriak meski angin berhembus kencang. Anehnya, tak ada burung yang mau singgah. Tak ada serangga yang berani mendekat. Sunyi, terlalu sunyi, seolah telaga itu menelan semua suara. Warga desa memiliki satu pantangan. Jangan pernah mendatangi telaga saat senja, apalagi setelah azan maghrib berkumandang. Konon, siapapun yang datang dengan niat sembarangan akan pulang membawa sesuatu yang tak kasat mata. Namun larangan itu tak pernah cukup kuat menahan rasa penasaran. Suatu sore, Raka, seorang pendatang yang baru menetap di desa, memutuskan mendatangi Telaga Sunyi. Ia tak percaya cerita-cerita lama. Baginya, telaga itu hanyalah genangan air biasa yang dibalut mitos. Dengan kamera di tangan, ia melangkah menyusuri jalan setapak, menembus semak dan akar pohon yang menjalar seperti ular. Saat sampai, senja mulai turun. Cahaya jingga memantul di permukaan air, menciptakan bayangan yang tampak lebih gelap dari seharusnya. Raka berdiri di tepi telaga, merasakan hawa dingin merambat ke tulang. Tiba-tiba, air yang tadinya tenang bergetar pelan. Dari dalam telaga terdengar bisikan lirih. Bukan satu suara, melainkan banyak, saling bertumpuk memanggil namanya. Raka. Ia menoleh ke segala arah, namun tak ada siapapun. Jantungnya berdegup cepat. Ketika ia kembali menatap telaga, bayangannya di air tak lagi mengikuti gerak tubuhnya. Bayangan itu tersenyum, senyum yang terlalu lebar, terlalu gelap. Langkah kaki terdengar dari balik pepohonan. Raka berbalik, berharap bertemu manusia. Namun yang muncul hanyalah sosok perempuan berambut panjang, wajahnya pucat dengan mata hitam kosong. Gaunnya basah meneteskan air telaga yang berbau tanah dan lumut. Perempuan itu menunjuk telaga lalu berbisik, "Yang datang harus tinggal." Raka berlari, nafasnya tersengal. Namun jalan setapak yang tadi ia lewati seolah menghilang. Pepohonan berputar, tanah menjadi licin dan suara bisikan semakin keras. Dari belakang terdengar suara air terciprat, seakan sesuatu merangkak keluar dari telaga. Keesokan harinya, warga desa menemukan kamera Raka tergeletak di tepi Telaga Sunyi. Layarnya masih menyala, menampilkan rekaman terakhir. Permukaan telaga yang tenang, lalu sebuah wajah muncul dari dalam air, tersenyum menatap lurus ke kamera. Sejak hari itu, Telaga Sunyi tak lagi benar-benar sunyi. Setiap senja, terdengar langkah kaki mendekat, diikuti suara air bergetar, seolah menunggu kedatangan berikutnya. Kabut pagi tak mampu menghapus jejak kejadian malam itu. Warga desa mulai gelisah ketika menyadari bahwa suara dari Telaga Sunyi kini terdengar bahkan di siang hari. Airnya tak lagi setenang dulu. Sesekali muncul riak kecil, seakan ada sesuatu yang bergerak di dasar telaga. Pak Wiryo, sesepuh desa, memutuskan mendatangi lokasi bersama beberapa warga. Wajahnya pucat saat melihat bekas telapak kaki basah yang mengarah dari telaga menuju hutan, lalu berhenti begitu saja di tengah tanah kering. "Dia belum pergi," gumamnya pelan. Malam berikutnya, seorang anak kecil mengaku mendengar seseorang memanggil namanya dari arah telaga. Suaranya lembut, mirip suara ibunya sendiri. Saat ditanya siapa yang memanggil, anak itu hanya menunjuk ke arah hutan sambil berkata, "Orang itu tersenyum dari air." Sejak saat itu, satu persatu warga mulai mengalami hal aneh. Ada yang bermimpi tenggelam di air hitam tanpa dasar, ada pula yang terbangun dengan kaki basah dan bau lumpur menempel di tubuhnya. Anehnya, tak seorang pun merasa pergi ke telaga.
Pada suatu malam tanpa bulan, suara percikan air terdengar lebih keras dari biasanya. Dari kejauhan, bayangan-bayangan samar tampak berdiri di tepi telaga sunyi. Mereka diam, menunduk, seolah menunggu giliran. Di antara bayangan itu, terlihat satu sosok yang paling jelas. Seorang pria dengan wajah pucat dan mata kosong memandang ke arah desa. Warga yang mengintip dari balik jendela menyadari sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Sosok itu mengenakan pakaian yang sama persis seperti Raka pada hari terakhir ia terlihat. Saat azan subuh berkumandang, bayangan-bayangan itu menghilang. Namun di pagi hari, jumlah penduduk desa berkurang satu. Tak ada tanda perlawanan, tak ada jejak kaki, hanya suara air telaga yang kembali bergetar, pelan namun pasti, seolah menghitung waktu sebelum memanggil nama berikutnya. Desa itu semakin terasa menyempit, seakan hutan di sekelilingnya merapat perlahan. Jalan tanah yang biasa dilalui warga menuju sawah berubah lembab, meninggalkan bekas telapak kaki basah meski tak ada hujan semalam. Bau lumpur dan air tergenang menyusup hingga ke dalam rumah-rumah. Pak Wiryo mengumpulkan warga di balai desa. Ia membawa kitab tua berhalaman menguning, warisan leluhur yang selama ini tak pernah dibuka. Di dalamnya tertulis tentang telaga sunyi, bukan sekadar telaga, melainkan pintu. Pintu bagi mereka yang mati dengan penyesalan dan bagi mereka yang hidup namun hatinya kosong. Telaga itu makan suara dan ingatan, ucap Pak Wiryo. Kalau kita biarkan, desa ini ikut tenggelam. Malam itu hujan turun deras. Dari jendela rumah, beberapa warga melihat cahaya pucat kebiruan memancar dari arah telaga. Akhirnya meluap, mengalir mengikuti parit-parit kecil menuju pemukiman. Di dalam aliran air itu terdengar bisikan. Kini bukan hanya memanggil nama, tetapi mengulang kenangan yang paling ingin dilupakan. Seorang pemuda bernama Damar tak kuasa menahan diri. Ia mengikuti suara itu, terpaku oleh bisikan yang menirukan suara almarhum ayahnya. Warga lain mencoba mengejar, namun hujan mendadak berhenti tepat di batas hutan. Dari sana, tak seorang pun berani melangkah. Ketika fajar menyingsing, Damar tak pernah kembali. Sebagai gantinya, di tepi telaga sunyi berdiri dua bayangan yang saling berhadapan. Salah satunya jelas dikenali sebagai Raka. Yang lain menunduk, bahunya gemetar, seolah baru saja memahami bahwa ia tak lagi bernafas. Air telaga beriak, lalu kembali tenang. Namun sejak malam itu, setiap orang yang terjaga di desa mulai mendengar suara nafas berat dari balik dinding rumah mereka. Basah, pelan, dan semakin dekat. Seolah telaga sunyi tak lagi menunggu orang datang kepadanya. Langit menggelap lebih cepat dari biasanya. Burung-burung yang tersisa terbang menjauh, meninggalkan desa dalam keheningan yang menyesakkan. Pak Wiryo tahu waktunya hampir habis. Kitab tua itu menyebutkan satu cara terakhir. Telaga harus ditutup oleh orang yang pernah dipanggil namun berhasil menolak panggilan itu. Masalahnya, tak ada satupun warga yang merasa pernah selamat dari bisikan telaga sunyi. Malam itu, suara air terdengar dari segala arah. Parit-parit meluap tanpa hujan, lantai rumah basah oleh genangan yang muncul begitu saja. Dari permukaan air, bayangan wajah-wajah mulai tampak. Diam, menatap, menunggu. Di antara mereka, Raka berdiri paling depan. Bibirnya bergerak tanpa suara. Pak Wiryo melangkah keluar rumah, membawa kitab dan sebilah keris tua. Ia berhenti tepat di batas telaga. Airnya kini hitam pekat, memantulkan langit yang tak berbintang. Bisikan menggema di kepalanya, memanggil masa lalunya, memamerkan penyesalan yang selama puluhan tahun ia kubur. Ia teringat satu hal yang tak pernah ia ceritakan.
Bertahun-tahun lalu, ia pernah mendengar panggilan yang sama. Ia mendatangi telaga, berdiri di tepinya, namun memilih pergi. Sejak itu, telaga diam hingga kedatangan Raka. Pak Wiryo membuka kitab dan membacakan mantra penutup dengan suara bergetar. Air telaga mendidih perlahan. Bayangan-bayangan menjerit tanpa suara. Tangan-tangan pucat muncul dari permukaan, mencoba meraih kakinya. Keris itu ia tancapkan ke tengah telaga. Untuk sesaat, semua berhenti. Lalu air telaga surut dengan cepat, meninggalkan dasar yang retak dan kering. Bayangan-bayangan menghilang. Raka memandang Pak Wiryo untuk terakhir kalinya, lalu memudar seperti kabut pagi. Pak Wiryo jatuh berlutut. Nafasnya tersisa 1-2 halaan sebelum tubuhnya roboh di tepi telaga yang kini membisu. Beberapa bulan kemudian, Telaga Sunyi tinggal cekungan tanah biasa. Air tak pernah kembali. Desa perlahan pulih, meski jumlah penduduk tak pernah lagi sama. Tak ada yang berani menyebut nama telaga itu. Namun pada malam tertentu, ketika desa benar-benar sunyi dan angin berhenti berhembus, orang-orang yang berjaga bersumpah mendengar sesuatu dari arah bekas telaga. Bukan bisikan, bukan panggilan, melainkan suara air yang menetes pelan, seolah menunggu saat untuk terisi kembali. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan hati yang bijak dalam menjaga apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan di dunia ini. Semoga kita selalu berada dalam lindungannya, dijauhkan dari mara bahaya yang tampak maupun yang tersembunyi. Amin.